siang hari ini bersama Kak Stevi dan Kak Audi di ibadah online Sekolah Minggu GS Yaitus Kemang. Apa kabar nih adik-adik? Apa kabar adik-adik? Bagaimana ujiannya? Udah pada selesai semua belum? Kayaknya sih udah Ci, udah seminggu gitu ya? kan Ci, udah selesai pasti kalau nih. gitu semuanya selamat dan Selamat. kita juga mau ngucapin selamat buat adik-adik yang sudah dinyatakan lulus dari sekolah dasar, SMP maupun SMA. Oke, karena kita udah berpusing-pusing nih Kak Audi, udah Betul penat banget, seminggu Steffi, ngerjain ujian. Jadi kita mau langsung aja ajak adik-adik untuk kembali memuji Tuhan supaya kita jadi kembali bersemangat. Langsung aja bangkit berdiri adik-adik. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu buah pujian. Tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Katakan. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan ke sana kali. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Serta siapa adik-adik? Serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Kaudi, ini kan seminggu ke depan nih kita bakal, kalau udah ujian biasanya kan libur kan Kaudi? Libur, ya, Libur Stefi. panjang bahkan Panjang. karena mau naik kelas. Kita ngapain aja Kaudi ya, kan bosen nih di rumah mulu kan, kita belum boleh mana-mana Kaudi. Nah adik-adik nih, buat adik-adik di rumah, kalau bisa pas liburan nanti itu jangan cuma rebahan, Oh iya, bener. males-malesan, main game terus, tapi kita itu harus tetap produktif. Betul banget Kaudi. Iya, nah Caranya? kita bisa bantu orang tua, bantu papa mama, kita bisa main sama adik, kita bisa baca firman Tuhan. Cis, Oh iya, itu betul juga kan? penting. Pokoknya betul. apapun yang kita lakukan, kita harus jadi saksinya Tuhan Betul melalui banget. Perbuatan kita. Oke, kita lanjut ya lagu yang kedua. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu lagunya, Belum tapi tahu, nggak apa-apa, iya, kita kita belajar belajar. sama-sama. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu aku terus
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, Steffi, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat kita bermain. Kita mau minta sama Tuhan supaya sekarang kita dijadikan garam dan terang dunia. Yuk kita nyanyikan lagu ini, jadikan aku terangmu Tuhan. mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu yang kami sudah alami Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami, terlebih buat adik-adik yang saat ini menonton ibadah online saat siang hari ini Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan untuk kebenaran firman. Biar firman-Mu ini Tuhan boleh kami terima menjadi benih yang baik sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah. Terutama Tuhan jadikan kami saksi-Mu, jadikan kami garam dan terang dunia yang menyinari Tuhan seisi dunia yang gelap ini. Kau memberkati bagian firman Tuhan ini dari awal hingga pada akhirnya, dan Kau memberkati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Betul. Jangan lupa untuk harus selalu bersemangat. Dan selalu taat sama protokol kesehatan 5M. Oke, jadi kita ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu depan. Dadah adik-adik. Dadah adik-adik. Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Karista berharap adik-adik semua ada di dalam keadaan yang sehat. Oke, tentu adik-adik tadi sudah ikutin ya. Mulai dari awal kita sudah memuji Tuhan. Dan kita juga sudah menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman ataupun mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat siang hari ini. Oke, adik-adik, Karista mau tanya dulu nih. Adik-adik tahu nggak garam? Siapa di sini yang pernah bantuin mama masak di dapur? Ya, pasti pernah ya. Pasti kalian pernah bantuin mama masak di dapur dan pasti kalian tahu seperti apa sih garam itu. Ya kan? Nah, kalau kita perhatikan garam itu ya dia berwarna putih
dan dia juga kecil-kecil seperti itu, tetapi garam itu berfungsi untuk memberikan rasa. Nah, selain memberikan rasa, adik-adik tahu tidak? Garam gunanya buat apa lagi? Ayo. Nah, kan kalau misalnya mama masak, mama kan pasti menggunakan garam. Nah, garam itu tadi Karista bilang gunanya adalah memberikan rasa. Selain memberikan rasa, garam itu juga gunanya adalah untuk mengawetkan makanan. Nah, maksudnya kalau misalnya nih ada daging misalnya, kalau kita tidak kasih garam maka daging ini akan cepat busuk. Nah, itulah fungsi daripada garam. Nah, kalau dalam Alkitab, dalam Matius 5 diceritakan bahwa kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita seharusnya Allah mau kita menjadi garam dan terang dunia. Nah, Kak, tadi kan Karista bilang garam itu rasanya asin, memberikan rasa kepada makanan dan juga mengawetkan. Kan masa kita memberikan rasa asin kepada orang lain? Oh, enggak seperti itu maksudnya, ya. Enggak seperti itu. Nah, kalau di dalam Matius 5 dikatakan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus bisa menjadi garam dan terang dunia. Nah, kalau yang tadi Karista terangkan atau jelasin adalah tentang garam. Kalau misalnya tentang terang, kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu siapa sih? Coba adik-adik tahu nggak? Apa sih yang dimaksud dengan terang dunia itu? Atau adik-adik berani nggak kalau misalnya berjalan di tengah hutan yang gelap? Berani nggak? Pasti nggak ada yang berani, ya. Karista juga takut kalau disuruh berjalan di tengah-tengah hutan yang gelap. Karista takut gitu. Walaupun kita tahu Tuhan pasti akan menjaga dan menyertai kita. Tapi di dalam Alkitab, dalam Injil Matius dikatakan kita adalah terang dunia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menjadi terang yang dimiliki oleh Yesus. Di mana kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, terang itu seperti apa sih Karista? Nah, misalnya nih ada lampu, ini kan memberikan terang kepada kita. Terus misalnya nih kalau ada lilin pada saat mati lampu, nah lilin yang kecil itu kan akan bisa memberikan terang juga buat lingkungan ataupun buat ruangan di sekitarnya, senter misalnya. Itu akan memberikan terang, itu akan memberikan sesuatu perubahan di dalam kegelapan. Nah, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini dapat dikatakan kita hidup di tengah-tengah orang-orang yang masih banyak sekali yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya Allah mau, Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Nah, kalau misalnya kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita mau dikatakan sebagai garam dan terang dunia, maksudnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa membawa rasa, membawa dampak, membawa perubahan yang baik kepada orang lain. Itu maksudnya. Jadi bukan memberikan rasa asin seperti garam memberikan rasa terhadap makanan, tidak seperti itu. Tetapi kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bisa membawa perubahan, kita bisa membawa dampak yang positif kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-teman kita. Melalui apa Karista? Adik-adik tahu tidak? Melalui apa kita bisa memberikan dampak positif kepada orang lain? Ada yang tahu tidak? Ya, pasti kalian bisa jawab. Walaupun Karista nggak bisa dengar, kita bisa memberikan ataupun membawa perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu melalui sikap kita sehari-hari, melalui gaya hidup kita, melalui perkataan kita pada saat kita ngobrol sama teman, pada saat misalnya adik-adik bermain dengan tetangga. Kalau sekarang nggak boleh ya, main, nggak boleh berkerumun sama tetangga-tetangga. Kita sekarang banyak di rumah. Tapi kan di rumah juga kita ngobrol sama kakak, sama adik, sama papa, mama misalnya. Nah, pada saat kita ngobrol sama anggota keluarga kita,
kita harus bisa membawa dampak yang baik. Melalui apa? Tadi Karista bilang, melalui sikap kita sehari-hari di rumah. Misalnya, pada saat kita lakukan sesuatu, apakah kita bersikap baik atau tidak? Melalui gaya hidup kita sehari-hari, orang akan melihat bahwa di dalam diri kita ada kasih Tuhan. Sehingga seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, kita adalah terang dunia. Walaupun adik-adik masih kecil, melalui perbuatan baik kita, melalui sikap hidup kita, kita bisa membawa perubahan kepada orang lain. Melalui perbuatan baik sekecil apapun mungkin yang bisa adik-adik lakukan, tetapi kalau itu kita lakukan dengan tulus, maka orang lain akan bisa melihatnya dan mereka akan berkata, dia kan masih kecil, dia masih anak-anak, masih kelas 2 SD, tapi kok dia sudah bisa berdoa, dia sudah bisa duduk dengan tertib dengerin firman Tuhan, dia sudah bisa memuji Tuhan. Maka kakak-kakak kita misalnya yang SMP yang sudah pinter main game, nah mereka akan bisa berubah. Kenapa? Karena ada seorang anak kecil yang selalu mau taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Adik-adik ingat gak kisah tentang seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan? Tentu adik-adik masih ingat ya, pasti adik-adik ingat kisah tersebut. Nah, ketika Yesus sedang memberitakan kabar baik kepada orang-orang banyak yang ada pada saat itu, nah orang-orang banyak ini tidak mau pulang. Mereka masih tetap mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Padahal mereka sudah mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Yesus itu mulai dari pagi, siang, sore, udah hampir malam. Dan Yesus katakan kepada murid-muridnya menjelang malam hari itu bahwa murid-murid itu harus memberikan orang banyak itu makan. Tapi murid-muridnya katakan, kita nggak punya makanan, kami nggak punya makanan yang banyak untuk mereka, suruh aja mereka pulang. Tetapi Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan dulu supaya mereka tidak kelaparan di jalan, supaya mereka bisa pulang ke rumah mereka dengan perut yang sudah kenyang. Nah, adik-adik ingat pada waktu itu ada seorang anak kecil yang membawa bekal. Sebenarnya waktu pagi-pagi dia berangkat dari rumahnya, 5 roti dan 2 ekor ikan itu dia bawa buat bekalnya sendiri sebenarnya. Tapi pada saat dia tahu, anak kecil ini tahu ada banyak orang di situ yang sedang lapar, maka dia dengan rela, dengan sukacita memberikan apa yang ada padanya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan 5 roti dan 2 ekor ikan yang diberikan oleh seorang anak kecil, perbuatan baik yang dilakukan oleh anak kecil ini tadi, dia berikan dengan sukacita, dengan ikhlas kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkatinya. Akhirnya 5.000 orang bisa menikmatinya. Nah, inilah yang Karista maksudkan, bahwa kita sebagai anak-anak kecil, walaupun kita masih kecil, walaupun mungkin adik-adik masih sekolah minggu, melalui perbuatan baik kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik mau menjadi berkat buat orang lain? Pasti ya. Nah, Karista berharap kalau mungkin kita nggak punya banyak yang bisa kita bagikan kepada orang lain, apa yang ada pada kamu? Maka bagikanlah itu melalui perbuatan-perbuatan kecil yang bisa kita lakukan. Kita percaya kalau itu kita lakukan untuk kepentingan banyak orang, maka Tuhan pasti akan memberkati kita semuanya. Ada yang mau? Pasti ya. Pasti semua adik-adik di rumah angkat tangan. Saya mau Karista. Walaupun Karista nggak lihat, tapi hari ini Karista berharap kita semua anak-anak sekolah minggu Iktus akan menjadi garam dan terang dunia. Nanti adik-adik boleh baca di dalam Matius pasalnya yang kelima. Nanti kalian baca di sana, apa sih maksudnya saya harus menjadi garam dan terang dunia. Sekali lagi pesan Karista,
Biarlah kiranya adik-adik semuanya bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Oke, semua yuk kita lipat tangan, kita berdoa buat firman Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Engkau memberkati kami semuanya, walaupun kami masih kecil Tuhan. Tapi kami rindu agar hidup kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Pakai kami Tuhan melalui sikap hidup kami, melalui perbuatan kami, melalui gaya hidup kami sehari-hari. Kami akan boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami, berkati juga orang tua kami. Biarlah kiranya dalam waktu yang dekat kami boleh bersama-sama kembali beribadah dengan teman-teman kami di dalam satu tempat. Dan kami percaya Tuhan akan mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Sama-sama katakan amin. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah. Aduh, sepi bener ini Pak, orang-orang pada kemana? Iya ya Bu. Bu, gini Bu. Kemarin itu ada surat edaran dari sekolahnya Cipluk untuk tatap muka bulan Juli ini. Abah, ke sekolah gitu Pak? Iya. Offline. Ketemu sama gurunya Oh offline. my God. Aduh, ibu langsung stres, disakit kepala. Aduh. Kenapa emangnya? Cipluk kan disiplin anaknya. Ya emang disiplin Pak kalau di rumah. Kalau di sana nggak tahu ya. Aduh, ibu takut nih ntar kalau dia masuk sekolah kan ketemu teman-temannya tuh Pak. Kalau bapak sih ngizinin, udah bosan juga di rumah. Iya Pak, tapi ibu kepikiran kalau dia tuker-tukeran masker di sekolah bagaimana? Tuker-tukeran masker. Aduh. Masa sih? Wah itu. Ya Nek. Kerokin nenek. Nah, kenapa nih? Kenapa Kita lagi? kerok. Aduh, nenek pusing. Kenapa Nenek? Kenapa pusing Kalau kenapa? nenek pusing, bapak teh bingung. Kayaknya nenek dating nih. Waduh. Nenek marah-marah mulu sih. Ah, nenek nggak marah-marah, nenek nyanyi-nyanyi doang. Nenek kebanyakan makan garam. Kok Neng tahu? Kok Neng tahu sih? Tadi itu Neng kan nonton ibadah sekolah minggu. Ah, Kan Karista khotbah tuh. ya. Katanya kita adalah garam dan terang dunia. Nah, Neng ingat nenek kan rajin ibadah, dia kebanyakan makan garam. Dicemilin ya? Juga Neng. Ini benar-benar. Kok garam buat cemilan ya? Cucu nggak ada akhlak. Itu akibatnya nenek osmosis terus, banyakan makan garam. Aduh. Tapi Neng, Nenek itu emang beneran suka nyemilin garam. Bukan karena kebanyakan kebaktian. Iya, kalau ibadah sih nggak apa-apa, malah bagus sering ibadah. Nah, tuh Nek, dengar. Kamu yang dengar. Masa nenek? Nek, Sabar. darah tinggi. Sabar. Sabar, Ini rambut Nek. Neng udah ngejebrik nih gara-gara nenek nih. Maksudnya kita garam itu bukan dicemilin, bukan dimakan. Maksudnya kita memberi pengaruh. Tuh, buat Nenek tuh nyemilin garam tuh di dapur. Dengerin tuh. pengaruh. Cucurut. Aduh, inget Nek, tarik napas. Jangan esmoni. Usah gitu kan ya. Iya, esmoni mulu Nenek. Nenek perlu dikasih minum air garam kali ya. Waduh. Parah, Neng. Aduh. Iya, kan selain garam juga disuruh jadi terang. Maksudnya kita kehadiran kita membawa terang bagi dunia ini. Tuh. Tuh, Oh. membawa sesuatu yang baik gitu ya, Pak. Jadi itu garam bukan garam dapur, Pak. Ya bukan. Bukan. Aduh. Cipluk kalau sekolah tatap muka kira-kira pengaruh buruk apa pengaruh baik nanti sama teman-teman? Ya buruk lah ya. Aduh. Tuh, Pak. Aduh, maksud Dia aja udah bapak biar yakin, jawabannya pas gitu, Dia malah udah- dikasih. Aduh, si Neng aja udah yakin, Pak, dia mau pengaruh Gimana buruk. ya Pak? Udah. Bapak jadi ragu nih mau tanda tangan nih. Neng mah jangan tatap muka.
tatap TV. Waduh, tonton. Lebih bahaya, Nek, lebih bahaya. Itu. Kayaknya Cipluk sih Bapak lihat udah bosan di rumah, tapi gimana ya? Enggak, aku cuma bercanda. Aku tadi dengar dari khotbah Karista, kalau kita harus jadi terang, harus jadi pembawa damai gitu kan? Iya benar, jadi pengaruh yang baik buat teman-teman Cipluk Nah, ya. udah sekarang Bukan karena jadi Neng, garam dapur ya, Nek. iya karena Neng mau jadi anak baik, sini Neng, sini Nenek. Krokin. Ayo Nek, ayo kita kerokin. Bisa. Krokin. Wih, mantap. Ya, Nah. coba aja, siapa tahu Nenek ntar seneng dikerokin sama Neng. Ayo Nek. Let's Enak go. pasti. Nah, adik-adik di rumah juga rencananya bulan Juli kan mau tatap muka. Mudah-mudahan kita bisa jadi pengaruh yang baik seperti firman Tuhan hari ini ya. Amin. Jadi nasihat firman Tuhan yang tadi disampaikan itu membantu kita untuk jadi orang-orang yang membawa pengaruh yang baik buat dunia di sekitar kita. Amin. Ayo Nek, mau dikerokin nggak? Ayo kita kena. Sebelum dikerokin kita pamit dulu ya. Oke. Oke, adik-adik semua yang di rumah tetap bersama keluarga Cemani. Cerewet Tapi manis. Dadah.